Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazarul Faiz, nomor absen 27 dari kelas 12 TKJ 2. Kali ini kita akan belajar bersama mengenal sejarah manusia purba. Yang pertama, persebaran manusia purba. Sejarah tentang manusia purba dimulai dari dugaan bahwa manusia purba telah melakukan pergerakan dari Afrika Tengah ke Afrika Selatan sejak 60.000 sampai 50.000 tahun sebelum Masehi. Di tahun 50.000 hingga 45.000 sebelum Masehi, manusia purba mulai menyebar luas ke Arab, India, dan Indonesia. Dari sini mereka kemudian mencapai Australia, Jepang, Cina, Alaska, hingga ke Amerika Utara. Perkembangan kehidupan manusia purba terhalang oleh mencairnya suhu di bumi atau sering disebut dengan zaman es, yang berlangsung sekitar tahun 45.000 sampai 40.000 tahun sebelum Masehi. Persebaran manusia purba kemudian berlanjut sampai ke Kazakhstan dan Mongolia pada 35.000 sampai 30.000 sebelum Masehi. Sejak saat itu, manusia purba dari Kazakhstan atau Kaukasoid menyebar ke Eropa. Penyebaran terus terjadi hingga pada 20.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Manusia purba menduduki wilayah Afrika Selatan. Pergerakan manusia purba terus terjadi hingga menguasai seluruh daratan bumi pada tahun 10.000 Masehi. Kemudian ada jenis-jenis manusia purba yang ada di dunia. Yang pertama ada Ardipithecus ramidus, kedua ada Australopithecus africanus, yang ketiga ada Sinanthropus pekinensis, ada Homo rhodesiensis dan Homo cro-magnon. Kemudian jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Ada Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Kemudian beralih ke penjelasan jenis manusia purba di dunia. Yang pertama, Ardipithecus ramidus. Pertama kali ditemukan di Ethiopia, Afrika Timur oleh Johannes Haile Selassie di tahun 1994. Manusia purba Ardipithecus ramidus diperkirakan hidup sekitar 4,4 juta tahun yang lalu dan sering dipanggil Ardi. Fosil bagian tubuhnya yang tersisa berupa tengkorak, gigi, tulang panggul, tangan, dan kaki yang berjumlah 35 bagian. Kemudian fosil Ardipithecus ramidus ditemukan di sekitar fosil hewan yang mengindikasikan bahwa mereka hidup di hutan. Diketahui bahwa jenis manusia purba ini memiliki berat sekitar 50 kg, tinggi sekitar 120 cm, dan pemakan buah-buahan, daun, serta mamalia kecil. Otot kakinya besar dan volume otaknya sama dengan milik simpanse. Kemudian ada Australopithecus africanus. Manusia purba jenis ini diperkirakan hidup sekitar 3,3 hingga 2,1 juta tahun yang lalu. Berawal dari ditemukan fosil pada tahun 1924 oleh anak-anak di daerah Taung, dekat Freiburg, Afrika Selatan, yang kemudian diteliti oleh Profesor Raymond Dart dan diberi nama Australopithecus africanus. Manusia purba jenis ini memiliki kombinasi fisik manusia dan fisik kera. Lengannya panjang dan lekukan wajahnya kuat. Selain itu, bagian tulang punggung, tulang paha, bahu, tangan, dan tulang kakinya. Kemudian Sinanthropus pekinensis diperkirakan hidup sekitar 780.000 hingga 230.000 tahun yang lalu. Jenis ini pertama kali ditemukan di Zhoukoudian, dekat Beijing, Tiongkok. Fosil Sinanthropus pekinensis dinamai sebagai manusia Peking Man dan dikelompokkan sebagai manusia purba berdasarkan giginya oleh arkeolog. Davidson Black tahun 1927, volume otaknya diperkirakan sekitar 1000 cm3 hingga 300 cm3. Sama seperti volume otak manusia saat ini, ciri-ciri membuat mereka mirip dengan Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Indonesia. Hal yang membedakan adalah kapasitas tengkorak Sinanthropus pekinensis lebih besar dengan gigi taring yang tidak tumpang tindih. Dan ada Homo rhodesiensis. Penambang bernama Tom Zwigler di tahun 1921 tidak sengaja menemukan fosil Homo rhodesiensis saat sedang mencari biji besi di gua-gua Rhodesia Utara, Afrika Timur. Homo ini hidup sekitar 400.000 hingga 125.000 tahun yang lalu. Ciri fisiknya antara lain memiliki bagian punggung alis yang besar dan lebar, hidung besar, kening menonjol, dan tonjolan di bagian belakang tengkorak. Selain itu, mereka juga berjalan tegak, sehingga disebut dengan African Neanderthal. Kemudian ada Homo cro-magnon. Homo cro-magnon diperkirakan sebagai manusia modern atau Homo sapiensis tertua dari Eropa.
Manusia purba jenis ini diperkirakan hidup sekitar 40.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Fosilnya yang ditemukan di tahun 1868, para arkeolog memperkirakan mereka sebagai nenek moyang ras Kaukasoid di Eropa. Homo Cro-Magnon diperkirakan telah mampu berkomunikasi dengan memiliki lebih banyak kosakata dibanding Homo Neanderthal. Kemudian penjelasan jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Dilihat dari namanya saja, sudah dapat ditebak bahwa manusia purba jenis ini ditemukan di wilayah Jawa, tepatnya di Sangiran, Jawa Tengah, oleh von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941. Meganthropus paleojavanicus berarti manusia besar tertua dari Jawa. Ada Pithecanthropus. Pertama, Pithecanthropus memiliki arti manusia kera. Dengan jenis manusia purba ini ditemukan di beberapa tempat. Tempat pertama adalah di Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah, oleh Eugen Dubois pada 1891. Pithecanthropus ini kemudian diberi nama Pithecanthropus erectus atau manusia kera berbadan tegak. Selain di Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah, fosil Pithecanthropus juga ditemukan di Ngandong, Solo, Jawa Tengah. Fosil ini dinamai Pithecanthropus soloensis yang berarti manusia kera berbadan tegak dari Solo. Fosil lain ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur, sehingga manusia purba jenis Pithecanthropus ini dinamai dengan Pithecanthropus mojokertensis. Jenis ini memiliki ciri sekitar 165 sampai 180 cm dan diduga sebagai fosil dengan usia tertua di Indonesia. Fosil manusia purba ini ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936. Kemudian ada Homo sapiens, jenis manusia ketiga yang bernama Homo sapiens, yang artinya manusia cerdas. Yang dimaksudkan untuk penyebutannya pada manusia purba modern. Di Indonesia, jenis ini dibagi menjadi Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo florensis dengan ciri-ciri Homo sapiens yang khas pada masing-masing fosilnya. Homo wajakensis merupakan jenis homo pertama sekaligus fosil pertama yang ditemukan di Asia pada 1889 di Wajak, Tulungagung, Jawa Timur, oleh Rich Cotton. Pada tahun 1931, Van Koningswald dan Terhar menemukan fosil Homo di Sangiran, Jawa Tengah. Fosil ini diberi nama Homo soloensis. Penemuan penting juga ditemukan di Flores, Nusa Tenggara Timur. Hal ini cukup mencengangkan karena sebelumnya fosil banyak ditemukan di Pulau Jawa. Dan fosil di Flores ini memiliki ciri-ciri sedikit berbeda dengan tinggi badan yang diperkirakan lebih pendek dibanding dengan jenis Homo lainnya. Sehingga beberapa ahli menyebutkan sebagai manusia hybrid. Peneliti yang menemukan fosil ini adalah Peter Brown dan Jim Morwood bersama dengan tim peneliti dari Indonesia pada tahun 2003 dan diberi nama Homo floresiensis. Kemudian kita akan mengenal cara hidup manusia purba. Dari penemuan fosil manusia purba, peneliti kemudian menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana cara hidup manusia purba. Peneliti kemudian membaginya menjadi beberapa babak atau masa berdasarkan alat yang dihasilkan. Masa pertama adalah masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Masa purba hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kemudian ada Mesolitikum, zaman batu tengah. Manusia purba hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan dengan tingkat lebih lanjut. Kemudian Neolitikum atau zaman batu muda. Manusia hidup dengan berburu dan mulai bercocok tanam. Kemudian ada Megalitikum, yaitu zaman batu besar. Manusia purba hidup dengan bercocok tanam dan lebih modern. Dari pembagian masa tersebut, manusia terus berkembang ke arah kemajuan untuk bertahan hidup. Manusia purba yang terus berkembang itulah yang menjadi cikal bakal nenek moyang bangsa Indonesia. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang mengenal manusia purba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.